Masih bersama Ibu Diana, materi kali ini adalah jaringan hewan. Hampir semua hewan yang ada di sekitar kita tersusun atas jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki struktur sama dan saling terikat untuk mencapai fungsi tertentu. Jaringan hewan dikelompokkan menjadi 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan syaraf, jaringan otot, dan jaringan ikat. Mari kita lihat yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan ini berfungsi menutup dan melindungi permukaan luar dan dalam tubuh hewan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, jaringan epitel terdiri atas epitel pipih selapis, epitel pipih berlapis banyak, epitel berlapis tunggal, dan epitel kubus berlapis tunggal. Epitel pipih selapis ditemukan di lapisan alveoli yang memungkinkan pengangkutan molekul kecil untuk melintasi membran. Jaringan ini sangat tipis, datar, dan berlapis tunggal. Epitel berlapis banyak yang melindungi organ dari gesekan luar dan ditemukan di kulit. Jaringan ini strukturnya berlapis-lapis. Jaringan epitel silinder bersifat hipermeabel terhadap masuknya bakteri. Jaringan ini tinggi dan berbentuk seperti kolom. Kemudian jaringan epitelium kubus selapis membantu dalam penyerapan. Jaringan ini bertempat di tubulus atau di ginjal. Jenis jaringan selanjutnya adalah jaringan syaraf yang terdiri dari sel syaraf atau neuron yang memiliki inti. Memiliki badan sel dan mengandung nukleus berbentuk memanjang dilengkapi dendrit dan akson. Bagian sel syaraf ini adalah untuk menarik tangan ketika anak-anak sekalian menyentuh benda tajam termasuknya duri mawar ya. Bagaimana hal ini bisa terjadi ya? Nah, sel-sel syaraf membawa pesan yang artinya dendrit membawa sinyal, akson mengirimkan informasi ke dendrit sel yang lain, lalu kemudian impuls ini yang menggerakkan otot kita ketika kita menyentuh benda tajam, yaitu duri, sehingga tangan kita otomatis tertarik. Jenis jaringan yang ketiga adalah jaringan otot yang terdiri atas otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka membantu dalam pergerakan tubuh secara sadar. Otot ini tersusun atas serat-serat panjang dengan bagian terang dan gelap yang berselang-seling, sehingga otot rangka disebut juga dengan otot lurik. Lalu kemudian ada sel otot polos yang berfungsi untuk menggerakkan secara tidak sadar seperti kontraksi di usus. Sel otot polos ditemukan di usus dan pembuluh darah, kandung kemih, dan rahim. Otot polos berbentuk gelendong, datar pada ujungnya dan melebar di tengah. Lalu kemudian ada otot jantung. Otot ini bergerak secara tidak sadar yang berkontraksi dan relaksasi sepanjang hidup kita. Otot ini berbentuk silindris, bercabang, dan memiliki nukleus. Lalu kemudian jaringan yang terakhir adalah jaringan ikat. Jaringan ikat ini berfungsi untuk mengikat bagian tubuh serta mengangkut bahan sari-sari makanan. Jaringan ikat ini terdiri atas darah, jaringan tulang, jaringan ikat padat, jaringan tulang rawan, jaringan ikat longgar. Seperti yang kita tahu bahwa darah mengalir ke seluruh tubuh yang terdiri atas sel darah putih dan trombosit, dan sel darah merah yang mengangkut gas dan bahan lainnya. Darah memiliki cairan matriks. Lalu kemudian ada sel-sel tulang yang mensekresikan kalsium yang berfungsi untuk mengeraskan tulang. Sel-sel tulang sangatlah padat. Lalu kemudian ada ligamen. Ligamen ini berfungsi sebagai penghubung antar tulang. Jaringan ini berserat dan elastis. Lalu kemudian ada kartilago. Kartilago ini berfungsi untuk melindungi tulang agar tidak berbenturan dengan tulang lainnya. Jaringan ini sangat kuat tapi fleksibel. Lalu kemudian yang terakhir adalah jaringan ikat longgar yang berfungsi untuk mengisi ruang di dalam organ. Jaringan ini seperti gel elastis dan non-elastis. Jaringan adiposa ini berfungsi untuk menyimpan molekul lemak.